Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oke Oktalismania dengan NPM nomor 2022015000029 kelas X6A. Selamat menonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Ibu ambilin minum dulu ya. Terima kasih. Boleh tahu siapa namanya? Nama saya Muhammad Isani. Terima kasih sudah bersedia datang ke sini. Saya Ibu Oke, konselor Anda. Sebelum kita mulai, saya ingin kamu tahu bahwa ini ruang aman. Dan apapun yang kamu ceritakan akan dijaga kerahasiaannya. Sebelumnya saya akan jelaskan apa itu bimbingan konseling. Bimbingan konseling suatu interaksi antara konselor dan konseling, di mana sebuah potensi untuk menceritakan masalahnya. Ada 3 asas yang perlu kamu tahu. Yang pertama ada asas keterbukaan, di mana konselor menceritakan semua permasalahannya kepada konseling tanpa ada yang ditutupi. Yang kedua ada asas kesukarelaan, di mana konselor menceritakan semua permasalahannya kepada konseling tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Yang ketiga ada asas kerahasiaan, di mana semua masalah yang Anda ceritakan insya Allah aman. Dari situ mungkin bisa dipahami. Ngerti Bu, sebenarnya ini saya agak gugup karena ini pertama kalinya saya berkonsultasi dengan konselor. Saya mengerti, banyak orang merasa gugup saat pertama kali datang ke konseling. Yang terpenting adalah Anda sudah berani mengambil langkah pertama untuk mengatasi masalah ini. Apa yang membuat Anda memutuskan kesini pada hari ini? Saya kecanduan rokok Bu, hampir 10 tahun saya merokok. Saya ingin berhenti tapi sulit sekali. Saya sudah mencoba berkali-kali tapi selalu gagal. Saya merasa terjebak. Saya mengerti, canduan rokok memang sulit diatasi. Ini bukan sekedar kebiasaan buruk, tapi sudah menjadi ketergantungan. Bisa Anda ceritakan lebih detail tentang kebiasaan merokok Anda? Berapa batang yang kamu isap setiap harinya? Kapan Anda bisa biasanya merokok? Biasanya sekitar 2 bungkus sehari Bu. Saya merokok hampir setiap saat setelah bangun tidur, saat istirahat kerja, saat stres, saat santai. Pokoknya hampir setiap kesempatan saya merasa tidak nyaman kalau merokok. Saya mengerti, itu menunjukkan tingkat kecanduan yang cukup tinggi. Selain itu, bisa Anda ceritakan apa yang Anda rasakan saat tidak merokok? Saya merasa gelisah, cemas,
kepala pusing, badan lemas, dan sulit berkonsentrasi, kadang-kadang sampai irritable dan mudah marah. Rasanya seperti ada yang kurang dan saya harus merokok untuk merasa lebih baik. Itu adalah gejala penarikan nikotin. Tubuh Anda sudah bergantung pada nikotin, dan ketika Anda tidak mendapatkannya, tubuh Anda akan bereaksi. Tapi ini bukan berarti kamu tidak bisa berhenti. Kita akan bekerja sama untuk mengatasi ini. Kita membuat rencana yang struktur dan realistis. Saya berharap begitu, Bu. Saya sudah mencoba berbagai cara, tapi tidak ada yang berhasil. Kita akan mencoba pendekatan yang berbeda. Pertama, kita perlu mengidentifikasi pemicu kebiasaan merokok Anda. Selain yang sudah Anda sebutkan, adalah situasi atau emosi lain yang memicu keinginan untuk merokok. Kadang saat saya merasa bosan atau saat sedang bergaul dengan teman-teman yang juga merokok. Baiklah, kita akan mengatasi pemicu ini satu persatu. Kita akan mencari strategi pengganti untuk mengatasi kebosanan, seperti berolahraga, membaca buku, atau mendengarkan musik. Untuk teman-teman yang merokok, kita akan mencari cara agar Anda tetap bisa bergaul dengan mereka tanpa harus merokok. Mungkin Anda bisa mengajak mereka untuk melakukan aktivitas lain. Selain itu, kita akan menggunakan teknik manajemen stres seperti latihan bernapas dalam, mediasi, atau yoga. Ini akan membantu Anda mengatasi kecemasan dan keinginan untuk merokok saat stres. Kita juga akan membahas tentang terapi pengganti nikotin seperti permen karet, bisa membantu mengurangi gejala penarikan. Terapi pengganti nikotin, apakah itu aman? Aman. Terapi ini membantu mengurangi gejala penarikan secara bertahap, sehingga Anda bisa lebih mudah mengatasi keinginan untuk merokok. Kita juga akan membahas tentang dukungan sosial. Apakah ada keluarga Anda atau teman yang mendukung Anda untuk berhenti merokok? Jujurnya tidak ada yang benar-benar mendukung. Mereka malah menganggap saya berlebihan. Kita akan bekerja sama untuk mencari dukungan sosial yang Anda butuhkan. Mungkin melalui grup dukungan berhenti merokok, atau dengan melibatkan keluarga dan teman Anda dalam proses ini. Kita akan membuat rencana yang komprehensif, dan saya akan selalu ada untuk mendukung Anda. Ingat, Anda tidak sendirian dalam perjuangan ini. Terima kasih, Bu. Saya merasa lebih tenang sekarang. Saya siap untuk mencoba. Bagus sekali. Kita akan mulai dengan langkah-langkah kecil dan secara bertahap meningkatkannya. Kita akan bertemu lagi minggu depan untuk mengevaluasi jika diperlukan. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika Anda membutuhkan bantuan di antara pertemuan kita. Terima kasih, Ibu. Saya izin pamit. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.